Selamat sore, apakah semua mulai? Bisa. Semua mulai, Kak? Sudah? Iya, bisa. Iya, suaranya kedengaran juga. Kedengaran Tapi juga. suara jelas, Kak, atau putus-putus? Jelas. Kalau tapi suara jelas. Boleh jelas, Kak, suara? Iya, jelas. Kedengaran? Dapat dengar tuh suara? Ada. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung digital edisi kelima khusus saya Fiona Cecilia Manuel, mahasiswa semester 3 akan menjadi ke depan. Dan pada saat ini kita telah bersama-sama dengan yang ialah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran Kampus Merdeka. Mungkin dari Kak sendiri bisa langsung memperkenalkan diri beserta 7. Ini belum selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ingrid Rimbat, mahasiswi semester 5 dari Ilmu Geografi. Saat ini sedang mengikuti program MBKM pertukaran pelajar ini tepatkan di Universitas Diponegoro. Mungkin bisa kita langsung mulai saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Iren, apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Kalau menurut saya sih MBKM ini merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana program ini memberikan kesempatan buat kita sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk memperoleh pendidikan atau pengalaman kerja di luar kampus yang sebenarnya ini bisa memiliki total SKS 20 yang dikonversi ke kampus asal kita. Jadi berarti Kak, walaupun kita nggak ikut kuliah di kampus kita, tetap kita mendapat nilai dari kampus yang kita tuju. Pada dasarnya sistemnya seperti itu, tapi sebenarnya semua tergantung kebijakan dari kampus masing-masing sih, kampus asalnya kita. Pertanyaan selanjutnya kan, untuk melakukan sesuatu, pasti ada hal yang membuat kita sampai tertarik. Nah, apa yang menjadikan mahasiswa tertarik dalam mengikuti program ini?
Mungkin bisa karena belajar di kampus yang berbeda, atau karena fasilitas, atau mungkin bisa Kak jelaskan. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya tertarik karena ingin mencoba suasana yang baru. Karena pikirnya kan eh, program ini nanti akan ke kampus luar kan ya, dan ke luar daerah. Jadi pasti akan menjadi suatu pengalaman yang baru, hal yang baru juga bagi kita. Eh, nah, mungkin menambah kenalan juga seperti itu sih. Kalau awal-awalnya tertarik karena itu. Selanjutnya, gimana sih pendapat Kak Iren setelah mengenal program MBKM MBKM ini, dan apakah program ini sangat bermanfaat untuk Kak sendiri? Tentu saja program ini sangat memiliki dampak yang baik, memiliki manfaat yang baik juga untuk kita yang ikut program ini. Karena yang pertama tuh kita dapat mengenal juga sistem pembelajaran dari kampus lain, kalau bagaimana dapat juga teman baru, kenalan baru, dan juga ya tentunya ilmu juga ya, banyak sekali manfaatnya. Kak Iren kan udah hampir 1 semester nih dalam program ini. Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman yang Kak alami sepanjang beberapa bulan. Kalau pengalaman ya lebih ke ini sih, lebih ke menantang diri sih sebenarnya, karena gimana ya, eh, nggak ikut kuliah luring kan, jadi ya pengalaman ya standar sih sebenarnya, kayak teman-teman juga yang ikut kuliah online di kampus sekarang. Eh, Cuma apa ya, lebih ke ini sih, menantang diri untuk coba dalam tanda kutip ya STSD dengan teman-teman lain, karena per mata kuliah kan itu yang saya kontrak tuh beda prodi, beda fakultas. Jadi otomatis per kelas itu beda-beda orang. Ya, pengalaman ini sih menantang diri untuk keluar dari zona nyaman buat um, coba berkenalan dengan teman baru gitu. Jadi yang Kak kontrak nggak di kayak oh Kak prodi geografi nggak kontrak prodi geografi juga di sana. Jadi kontraknya lain. Ya, Itu itu tinggal kita pilih sih sebenarnya. Cuma usul dari PIC dari sana, coba konsultasi ke pihak prodi asalnya kita. Kalau yang kontrak berkaitan dengan jurusan kita itu tetap ya apa saja gitu. Tapi tetap beda-beda sih, beda-beda jurusan dan juga beda-beda fakultas. Jadi kayak disesuaikan aja gitu yang khususnya kita di prodi mana-mana gitu. Ya. Tapi kalau di kampus penerima itu kita sudah ditentukan gitu home base-nya kita. Jadi kayak kita jadi mahasiswa baru di program studi A gitu, fakultas A. Jadi gitu sih. Tapi tetap mata kuliahnya kita bebas kontrak dari jurusan manapun. Jadi walaupun Kak dari fakultas sosial nih bisa kontrak di yang FMIPA di sana. Bisa sih tergantung kemampuan masing-masing. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa nih tujuan Kak selanjutnya pas menyelesaikan program pertukaran ini? Kalau untuk sekarang sih tentu saja melanjutkan pendidikan dengan eh, sistem yang baru sih untuk saya sendiri. Setelah mengikuti ini banyak sekali sistem pembelajaran yang baru yang saya dapati, dan eh, ingin menerapkannya juga di kampus asal saya. Dan juga rencana kalau bisa semester depan mungkin mau ikut program lainnya. Karena kan ini sudah ikut pertukaran pelajar. Mungkin kedepannya bisa magang atau kampus mengajar di Kak kan pastinya melewati proses mulai dari pendaftaran,
sampai bergabung di program ini. Nah, tahapan-tahapannya apa saja sih? Mungkin bisa untuk mahasiswa yang semester bawah, yang semester tadi, yang semester depan ingin mengikuti program ini. Oke, sebenarnya nanti akan ada sosialisasi juga. Tapi kalau untuk sekarang yang harus dipersiapkan untuk teman-teman barangkali nilai karena itu krusial sekali untuk kita yang ikut pertukaran, yang ikut program ini. Setidaknya IPK 2,75 kayaknya. Harga nilai yang stabil sih. Dan juga berkas-berkas seperti fakta integritas, izin juga dari orang tua, dan juga pengantar dari pihak prodi. Jadi waktu ke awal mengikuti program ini direkom oleh prodi, lalu ikut seleksi sampai akhirnya lolos. Nah, tadinya kita menawarkan diri sih, kan dari prodi kita kan ada 3 orang, jadi kita tawarkan diri dulu, baru nanti dibuat surat rekomendasi dari prodi, baru dikirim ke pusat. Dari awal Kak mengikuti program ini pasti tentunya ada kesulitan yang Kak hadapi. Mungkin Kak bisa sharingkan sedikit. Ceritanya kalau ini kan full daring ya selama 1 semester karena Undip nggak buka luring bagi mahasiswa luar. Tantangannya sih sebenarnya lebih ke teman sih, cari gitu. Jadi kalau misalnya uh, info kuliah itu sangat sulit sih waktu awal. Sebenarnya memang nggak ada teman-teman dari awal itu. Terus ya itu juga harus tantang diri juga untuk ikut untuk jadi SKSD gitu sama teman lain. Ya nanti ada info juga kan ya. Terus di suasana perkuliahan juga sih. Kalau di kampus luar kan pasti beda kan cara belajarnya atau itu teman itu bagaimana ya. Itu sendiri pandangan aku. Lalu sekarang Kak di mana? Di kampus di sana atau di Sulawesi? Mandiri karena dari pihak kampus penerima nggak bisa layanan luring mahasiswa luar. Kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Apa bisa kedengaran Kak suara saya? Kedengeran yang Eh, Mungkin Kak bisa memberikan tips-tips bagi mahasiswa lain yang ingin mengikuti program ini. tips sih sebenarnya sama seperti tadi. Sekarang itu persiapan itu nilai
wajib belajar karena pasti kalau keterima di pertukaran kampus pertukaran itu eh, akan ada materi-materi yang berbeda kan ya. Jadi kita harus pacu juga otak kita untuk em, belajar dari nol gitu. Jadi belajar juga sama ini pertanyaan. Baik sekali. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan dan motivasi dari Kak bagi teman-teman mahasiswa lainnya agar bisa tertarik bergabung dalam program pertukaran ini? Kalau pesan sih sebenarnya kalau lihat dari diri saya sendiri itu nekat aja sih sebenarnya. Nggak perlu pikir em, yang lain-lain, cukup fokus aja ke diri kita sendiri. Terus lebih ke jangan terus-terusan kita itu keluar jangan terus-terusan itu kita ada di zona nyaman gitu. Harus coba keluar gitu aja gitu. Tetap kalau ikut program ini pasti sekalipun itu miring atau daring tetap akan memiliki dampak dan juga manfaat yang baik untuk Eh, udah selesai sih pertanyaan yang saya tanyakan untuk Kak. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih nih, Kak yang udah menjadi narasumber digital pada edisi kelima ini. Nanti kita bertemu di lain waktu lagi atau mungkin di kampus pada saat sudah luring. Oh, kita sesi foto dulu. Oke. Mungkin sekian digital pada sore hari ini. Sampai jumpa digital selanjutnya dengan edisi dan tema yang berbeda. Sore. jadi